rumah masing-masing kita bersyukur bahwa kita boleh sehat. Amin. Apabila sudah sehat, saya sehat, keluarga saya sehat, dan kita semua boleh menikmati kesehatan. Kita bersyukur pada saat ini kita masuk pada bulan Mei, di mana minggu ini adalah minggu yang pertama pada bulan Mei, di mana kita akan kembali terus memuliakan Tuhan. Tidak terasa 4 bulan sudah kita lewati di tahun 2020 dengan segala sesuatu yang boleh terjadi, tetapi tetap iman kepada Kristus harus tetap ada untuk kita boleh pegang di dalam kehidupan kita, karena kita tahu Yesus selalu campur tangan di dalam kehidupan Bapak, Saudara dan saya. Saat ini mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan Injil Matius pasal yang kelima ayat yang kelima. Mari kita akan membuka Injil Matius pasal yang kelima ayat yang kelima, menyampaikan kepada kita. Demikian saya akan membacakan bagi kita semua, atau kita bisa membaca bersama-sama. Sudah ketemu ya? Matius pasal yang kelima ayat kelima, hanya satu ayat saja kita akan membaca bersama-sama. Kata yang ketiga kita akan membaca 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi Bapak Ibu, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Saudara kasih Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan ini, apa yang terpikir di dalam pemikiran kita? Apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan ketika berbahagialah orang yang lemah lembut, dan karena mereka akan memiliki bumi? Kalau kita perhatikan di dalam secara kehidupan, secara realita yang ada di dalam kehidupan kita, tentu ini berbeda sekali dengan fakta yang ada di dalam kehidupan kita, saudara. Fakta yang berada di dalam kehidupan lingkungan kita. Dikatakan siapa yang kuat ia yang menang. Siapa yang ini itu, seringkali ada hukum rimba terjadi di dalam kehidupan manusia. Siapa yang kuat dia yang jaya, yang kuat. Tetapi dikatakan di sini, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Apakah yang salah dalam Matius pasal kelima ini? Tidak ada yang salah, saudara. Ini adalah satu ucapan bahagia daripada Tuhan Yesus Kristus kepada para muridnya, kepada setiap orang yang bersama-sama dengan dirinya, bahwa mereka ingin menyampaikan bahwa satu kebahagiaan jika kita ada di dalam kelemah lembutan. Satu hal di mana ketika kita boleh mengerjakan ini menjadi satu hal yang akan sangat membahagiakan. Kenapa demikian? Kita lihat bahwa seringkali besi, ketika dilawan dengan besi akan suaranya keras. Ketika batu dengan batu yang sama-sama keras, itu mungkin menghasilkan satu hal, katakan petikan-petikan sesuatu hal, katakan bahwa itu tentunya tidak baik bagi keduanya. Tetapi kita bisa mendengar fasa bahwa kalau ada yang keras, maka kita yang satunya harus lemah. Di dalam kehidupan keluarga rumah tangga, jika satunya keras, satunya juga harus bukan keras, tetapi lemah. Melemah, tetapi bukan berarti kalah. Ketika satu bersuara keras, satunya harus dengan lemah lembutan. Kenapa? Supaya terjadi satu hal di mana itu bisa saling kompak kembali, saling mengerti memahami dan mengerti maksud. Satu dengan ide, dengan pemikiran, dengan akal, satu dengan perasaan. Dan itu unik dalam kehidupan keluarga. Nah, hari ini kita belajar bagaimana firman Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa berbahagialah orang yang ada di dalam kelemah lembutan, yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kalau kita perhatikan di sini, saudara, kehidupan yang ada di sekitar kita, tentu ini menjadi satu hal yang seringkali tidak bisa untuk kita tolerir. Mungkin ada hal yang kita katakan Tuhan nggak masuk akal. Tetapi hari ini kita mau belajar kenapa firman Tuhan menyampaikan demikian. Kelemah lembutan ini juga menjadi satu bagian bahwa kehidupan kita bukan berarti kita harus lemah, bukan berarti kita terus ngalah, bukan berarti kita terus kalah, bukan berarti kita harus katakan mundur, kita nggak berani maju karena semua lembut. Tidak, saudara. Sesuatu hal yang terjadi
di dalam kehidupan kita. Ketika kita berpikir secara rasional, itu seringkali hal-hal seperti ini dilupakan oleh banyak orang. Tentang apa? Sesuatu kelemah lembutan yang harus kita miliki ketika kita menghadapi hidup, ketika kita menjalani kehidupan yang ada di dalam kehidupan kita. Satu contoh, seorang ibu yang sudah tua, ketika daerahnya mengalami banjir, ibu ini didatangi oleh tetangganya untuk mengungsi. Katakan, oh enggak, saya nggak harus mengungsi, saya ada Tuhan yang akan tolong saya. Akhirnya air mulai naik, akhirnya dalam satu dia naik ke lantai 2. Mbah ini kembali didatangi oleh tim SAR. Bu, ayo kita mau, Bu, jajak mengungsi, selamat, ayo supaya kita bisa selamat ke tempat yang aman. Mbah ini katakan, enggak, saya punya Tuhan, saya punya Allah yang akan mampu menolong saya. Walaupun dalam banjir ini, tangan Tuhan akan tolong saya dan akan angkat saya dan akan selamatkan sehingga dia tidak mati. Air bertambah, akhirnya bisa meninggalkannya, dan akhirnya air terus bertambah, naik lantai 2 terus ke atas atap, dan akhirnya saudara, apa yang terjadi? Seorang ibu yang sudah tua ini akhirnya meninggal, akhirnya mati saudara dalam banjir itu. Ketika dia di alam yang selanjutnya, dia bertanya kepada Tuhan, kenapa Engkau nggak tolong saya? Saya kan takut sama Engkau, saya kan sungguh-sungguh hidup dalam benar seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan katakan bahwa sebenarnya sudah berapa kali aku memperingatkanmu, sudah berapa kali aku ingin menolong kamu, tetapi kamu nggak mau. Dengan tetanggamu yang menyampaikan mengajak kamu mengungsi, dengan tim SAR yang datang mau menolong ketika kau di lantai 2, tetapi engkau mengeraskan hati, engkau mengeraskan satu pemikiran yang salah tentang pertolongan Tuhan. Bukan berarti tanganku harus turun dari langit lalu mengangkat kau, bukan berarti aku harus sendiri mengangkat kau. Tidak, aku bisa memakai siapa saja untuk menolong kamu. Saudara, dalam kisah ini ketika kita melihat apa sih hubungannya dengan kelemah lembutan, hari ini saya mengaitkan bahwa apa yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita, sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara saya, kita katakan kalau kita keras, kalau kita dengan idealisme kita, ketika kita memegang satu hal, bagaimana saya seperti ideal seperti ini, saya punya pegangan seperti ini, yang terjadi saudara, mungkin itu bukan yang Tuhan inginkan. Karena seberapa kita mengerti tentang kasih Tuhan, seberapa kita mengerti tentang pertolongan Tuhan, kalau terkadang seringkali kita nggak menyadari Tuhan tolong kita. Kita katakan ini karena saya. Seberapa kita tahu akan apa yang Allah inginkan ketika kita menghadapi hidup ini, pertolongan Allah seringkali kita abaikan. Karena apa? Kita berkata ini karena saya punya kemampuan. Dan seberapa kita mengerti pertolongan Tuhan karena kita memegang satu hal, katakan keras di dalam pikiran kita bahwa sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita mau ini, kalau tidak sesuai dengan pemikiran kita, akal budi kita, satu hal idealisme yang kita miliki itu tidak pas dengan apa yang saya mau, maka tidak mau saya dengar itu. Kekerasan hati yang luar biasa itu membuat tertutupnya kelemah lembutan yang ada pada kita. Tetapi ketika kita mau duduk diam, mendengar dan mengerti rencana Allah di kehidupan kita, melihat situasi dan kondisi di kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah yang terjadi, maka kita nggak akan mudah stres. Maka kelemahan lembutan itu akan muncul karena apa? Kita tahu itu bagian yang sudah kita miliki di dalam hati kita, karena kita serupa dan segambar dengan Allah. Oleh karena itu ketika kita tahu bahwa kita ada di dalam kelemahan lembutan, kita mempunyai itu, Tuhan punya itu, maka katakan di sini mereka akan memiliki bumi saudara. Mereka akan memiliki bumi. Satu hal bagaimana memiliki tentang apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Kita akan mewarisi apa yang Tuhan mau, yang kita mau dapatkan di dalam kehidupan kita.
Sehingga ketika kita dengan kelemah lembutan, kita masuk menghadapi hidup ini dengan lemah lembut, bukan dengan kemauan kita, bukan dengan kekerasan hati kita, bukan dengan satu hal mengatakan kalau itu tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan, nggak masuk, nggak jadi, nggak bisa itu. Sehingga kita ngeyel bahasa Jawanya, saudara. Sehingga kita kekeh pada sesuatu hal atau bebal dengan sesuatu hal yang kita seperti ini. Saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan hari ini, bagaimana kelemah lembutan itu dibutuhkan ketika kita menghadapi hidup, masalah yang kita hadapi, mari pegang itu. Karena kita akan mewarisi bumi, kita akan mewarisi apa, kita akan memiliki apa yang ada di dalam dunia ini ketika kita dengan lemah lembut. Kita akan memenangkan hati seseorang, kita akan bisa mengambil hati seseorang. Kita akan bisa membuat orang lain merasa bahwa memang kita memperhatikan dan menolong mereka. Memang kita boleh kerjakan ini karena apa? Kita peduli dengan sesuatu yang ada pada kita untuk kita bisa kerjakan. Walaupun ini nggak bisa, mungkin gitu ya. Karena kita sudah ditolong, kita sudah kadang-kadang orang lain nggak tolong kita. Orang kita sudah lemah, kita sudah menghargai orang nggak hargai kita. Saudara, di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, pasti kita pernah alami yang demikian. Ketika orang lain kita tolong, ketika orang yang kita hormati, orang lain kita hargai, seringkali mereka nggak hargai kita, seringkali mereka nggak tolong kita, seringkali ketika mereka butuhkan itu dan kita butuh menolong, aduh, tolong kan ya. Tetapi hari ini Firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita ingin memiliki bumi, tolong dia. Bukan dengan kekerasan hati ketika kita hadapi hidup ini, bukan dengan sesuatu hal pemikiran kita secara pribadi, maka kita akan memiliki tidak. Tetapi saat kita dengan lemah lembut, maka kita akan memiliki bumi. Karena itu, yakinlah saudara bahwa ketika Yesus menyampaikan ucapan bahagia ini, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, mari kita boleh bersyukur kalau kita boleh ada sampai saat ini karena saudara tidak mengeraskan hati. Kalau kita harus stay at home, kalau kita harus akan tinggal di rumah untuk memutus mata rantai COVID-19, karena kita harus seperti ini, seperti kalau katakan ya kita mungkin nggak takut lagi, iya. Saya setuju saudara, kita nggak takut mati. Karena kita tahu bahwa semua ada di tangan Tuhan. Tetapi kita lihat juga seperti gambaran si Mbak tadi, ibu yang sudah tua tadi. Ketika ibu tua ini katakan ditolong orang atau ditolong orang yang nggak mau, sama saudara. Kalau saat ini Tuhan bisa kita melalui pemerintah, melalui orang-orang sekitar kita, melalui jemaat, melalui siapa saja di sekeliling kita, harus seperti ini adalah langkah. Bukan berarti mereka salah, bukan berarti Tuhan tutup mata, tidak. Tuhan tolong itu, Tuhan tolong kita melalui seperti itu. Sehingga saudara, sekuat apapun kemampuan kita, ingat ada pribadi Tuhan yang selalu ingin tolong kita. Saat kita boleh bersama-sama memiliki hati untuk kita boleh sungguh-sungguh pada Tuhan, hari bawa hati kita sungguh-sungguh. Dengan kelemah lembutan kita mampu hadapi hidup ini. Dengan kelemah lembutan kita mampu untuk mengalahkan segala sesuatu keegoisan kita yang akan merugikan kita. Bahkan kita nggak lagi tahu apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Tetapi mari, masih ada waktu untuk Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kita merenungkan hari ini. Berbahagialah kalau saudara ingin berbahagia. Biarlah itu milik saudara dan saya, kita semua. Bagaimana kebahagiaan itu saat kelemah lembutan itu ada pada kita, maka kita akan memiliki bumi. Kita akan memiliki segala sesuatu yang ada di dunia. Selama kita ada di dunia ini, kita mampu akan kerjakan, kita akan mampu akan lakukan, kita akan bisa lakukan sesuatu dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Di waktu yang Tuhan beri untuk kita ada di dunia ini sampai kapanpun. Karena itu mari, saya rindu saudara berbahagia seperti saya berbahagia. Miliki kelemah lembutan,
Itu kita